secangkir pengharapan untuk memulai hari ini. Hukum kasih dituliskan dalam hati kita. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Pekerjaan kekristenan dimaksudkan bukan untuk mengurangi nilai hukum Allah di dunia ini, bukan mengurangi sedikit pun dari derajatnya yang kudus, melainkan hendak menulis hukum itu dalam pikiran dan hati. Apabila hukum Allah ditanamkan dalam jiwa orang percaya, ia pun sedang menghampiri hidup yang kekal oleh jasa-jasa Yesus. Tujuan Injil dipenuhi apabila maksud yang besar ini sudah tercapai. Pekerjaannya dari zaman ke zaman ialah mempersatukan hati para pengikutnya dalam suatu roh persaudaraan universal oleh percaya kepada kebenaran. Dan dengan demikian menetapkan sistem peraturan dan persetujuan surga dalam keluarga Allah di dunia agar mereka boleh dipandang pantas menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan di surga. Di dalam hikmat dan kemurahannya, Allah menguji laki-laki dan perempuan di dunia ini untuk melihat apakah mereka akan mendengar suaranya dan menghormati hukumnya atau memberontak seperti yang dilakukan oleh iblis. Tujuan Allah dalam memberikan hukum itu kepada bangsa manusia yang sudah berdosa ialah agar manusia oleh Kristus boleh naik dari keadaannya yang hina menjadi satu dengan Allah, agar perubahan moral yang terbesar dapat dinyatakan dalam sifat dan tabiatnya. Perubahan moral ini mesti terjadi. Kalau tidak, manusia tidak akan menjadi warga negara yang selamat dalam kerajaan Allah, karena ia akan mengadakan pemberontakan dalam hidup di dunia inilah waktu pengujian dan pencobaan. Malaikat-malaikat Allah mengamat-amati perkembangan tabiat dan menimbang nilai moral. Segenap persoalan itu diselesaikan dalam ini. Apakah ia menurut atau tidak kepada segala perintah Allah? Sudahkah orang yang berdosa itu diubahkan dalam dunia ini oleh jasa-jasa Kristus menjadi seorang hamba yang menurut, agar ia dipantaskan untuk bersatu dengan masyarakat surga? Hukum Allah di dalam hati kita akan menaklukkan kepentingan kita sendiri kepada segala pertimbangan yang tinggi dan kekal. Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.